Salam, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dan selamat beribadah untuk kita semua. Lagi-lagi ucapan syukur terucap dari lidah bibir kita atas penyertaan Tuhan, di mana kita boleh menikmati satu minggu pertama di bulan, satu minggu pertama di tahun yang baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kita juga lalui hari-hari di dalam penyertaan Tuhan, karena kita tahu bersama di hari depan dunia tidak semakin baik lagi. Oleh karena itu kita butuh campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kita menjalani hidup. Mari bersama saudara, saya ajak kita sekalian untuk kita boleh fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita mengundang hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kita, setiap hidup kita saat ini. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada lawatan pemulihan. Segala yang tidak kita dapatkan dari dunia ini hanya dapat dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, melihat kasih-Mu Tuhan. Tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah kami selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah Roh-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami, di dalam penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Sebab ketika kami sadar kami bangun pagi hari ini, kami masih bernafas. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini sungguhlah kesempatan yang berharga bagi setiap hidup kami, untuk kami membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami bersyukur jika pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan masuk ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan tentunya kami semua, kami bersepakat ketika kami masuk ke dalam rumah-Mu, kami mau membawa segenap hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini ketika kami akan memulaikan ibadah ini, kami memohon penyertaan-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang suci ada di atas kami semua, mengurapi kami semua, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Dan sungguhlah Tuhan, hari ini, pagi ini, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Urapi pakai umat-umat-Mu yang melayani pagi hari ini, yang mengambil bagian di dalam tugas pagi hari ini, bahwa mereka semua melakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami semua pun Tuhan boleh mendapat pengurapan dari Tuhan, dan kami boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan.
urapikan semua Tuhan, dan menyertai umat-umat-Mu yang masih di tengah perjalanan. Kiranya Tuhan hentar tibakan sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini dan kami akan buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk kita semua. Dan saya ingin percaya bahwa kita yang ada saat ini datang ke tempat Tuhan, datang ke bait kudus Tuhan dengan satu tujuan yang sama, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, biarlah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan senyuman manis kita, dengan senyuman manis kita semua di dalam Tuhan. Haleluya. Dengan wajah yang gembira, tanggalkan sejenak beban kita, saudara. Haleluya. Dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita amin saudara. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita boleh ada sampai saat ini, itu merupakan suatu bukti nyata penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya.
kesempatan untuk kita semua. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan atau mempersembahkan pujian, saya persilahkan. Saya mengundang bapak-bapak yang ada. Ada bapak-bapak di sini. Ada bapak-bapak. Maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Dan kami, mari semua yang di atas yang di bawah, semua memuji semua. Bapak-bapak yang merasa diri bapak-bapak. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bapak-bapak yang di atas. Ini tahun baru. Jadi bapak-bapak harus persembahkan yang terbaik buat Tuhan tahun ini. Amin. Setuju? Beri sorak-sorai. Robin belum bapak? Rian belum. Nanti menuju ya. Oke. Bapak-bapak menyanyikan satu pujian. Kita ada. Ayo sudah pakai keyboard. Nyanyi. Bapak-bapak. Bapak-bapak mau mengawali tahun ini dengan semangat baru. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami Tuhan. Engkaulah ketenangan batin kami. Biar kami boleh merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, firman boleh datang dalam hidup kami untuk membantu kami, untuk memproses kami, membaharui kami menjadi manusia yang lebih baik dan terlebih menjadi manusia yang hidup layak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah anugerah-Mu. Ini kami Tuhan. Adalah berjalan yang sangat Engkau bentuk. Mari bentuk kami Tuhan. Mari pakai kami lebih indah lagi untuk kemuliaan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. kami hamba-Mu menjadi berkat atas anak-anak semua ini. Dalam nama Yesus, berkat di tahun baru menjadi bagian dalam hidup mereka. Amin.
kami Tuhan di tahun yang baru. Kami mau terus mengiring-Mu seumur hidup kami, sampai kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Itu sebabnya pikiran kami, kehendak kami, segenap hidup kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Dan mari Tuhan berkati kami di minggu yang pertama di tahun baru ini. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu, kami percaya kami temukan sukacita, kami temukan penghiburan, kami temukan jawaban atas segala pergumulan dalam doa kami. Bahkan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan saatnya kami akan arahkan hati kami, hidup kami, segenap pikiran, perasaan kami, jiwa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami siap, kami terima firman-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat tahun baru buat kita semua. Percayalah bahwa berkat Tuhan di tahun ini semakin indah dan semakin luar biasa kita akan alami di dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya katakan bahwa saudara dan saya pasti akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan langkah kita mulai hari ini, seterusnya di sepanjang tahun 2024, di mana saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini ada sesuatu hal yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau masuk dalam apa yang ingin saya sampaikan buat kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi tema besar kita di tahun ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya coba untuk mengemas apa yang ingin saya sampaikan dengan suatu tema desakan kemurahan Allah. Coba saudara buka ayat pokok tema besar kita, Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Bapak Ibu, kita akan banyak membahas kebenaran firman Tuhan di dalam surat Roma. Dan saya coba untuk bergumul, terus berdoa, minta campur tangan Tuhan, Roh Kudus, agar supaya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa disingkapkan atas kita di tempat ini. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama kita baca sama-sama. Kembali kita baca ayat ini dengan penuh iman, dengan penuh syukur sebagai tanda kita menghormati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang diberkati, saya harus katakan bahwa, dan saya jujur apa adanya, tidak mudah bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan menyampaikan hal-hal yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat Roma khususnya. Ada banyak surat yang ditulis oleh Paulus, tetapi khusus surat Roma, semua hamba-hamba Tuhan, para teolog di luar sana sepakat bahwa surat Roma, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, memiliki muatan teologis yang begitu dalam, begitu luar biasa. Bahkan Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus, rasul juga yang luar biasa. Petrus pernah bersaksi begini, kalau saudara perhatikan dalam 2 Petrus pasal 3, coba buka ayat ini deh. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat 15. Saudara sudah dapat ayatnya? Sudah dapat?
Belum? Saya tunggu 1 jam ke depan. Belum? Sudah? Oke. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Perhatikan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, saudara perhatikan apa yang Petrus katakan terkait dengan Rasul Paulus, terkait dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Saudara lompat ayat 16. Saudara perhatikan. Petrus katakan begini. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara perhatikan, rasul selevel Petrus, ya kan? Petrus masuk dalam ring 1 ke-12 murid Tuhan Yesus. Artinya Petrus ini orang yang hebat karena mendapat pendidikan ajaran langsung dari guru di atas segala guru, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Paulus nanti berikut dia. Tapi Petrus mengakui bahwa semua tulisan Paulus itu sulit untuk dipahami. Nah, apalagi saya, tidak ada apa-apa. Rasul selevel Petrus sekali lagi sulit untuk memahami banyak tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa tidak mudah bagi saya untuk menyampaikan hal yang besar, hal yang dahsyat yang terkandung di satu ayat ini, Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Kalau kita mau bahas lebih per kalimat, per kata, saya beberapa hari ini merenungkan, setahun ini tidak akan cukup waktu. Kita akan bahas Roma 12 ayat 1. Tidak cukup. Karena ada banyak hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan. Contoh, sudah berapa kali pertemuan kita hari ini sejak kita tetapkan Roma 12 ayat 1 sebagai tema besar kita tahun ini. Itu bertolak dari satu ayat ini. Selalu kita temukan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang Tuhan singkapkan terkait dengan satu ayat ini. Dan saya sendiri tercengang-cengang, tidak habis pikir betapa dalam, betapa luar biasa hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus khususnya ketika menulis surat ini. Maka dari itu saya terus bergumul, saya terus berdoa, Tuhan biarlah Tuhan campur tangan, Roh Kudus campur tangan, berkuasa di tempat ini, singkapkan apa isi hati Tuhan bagi setiap kita di tempat ini. Nah, pagi hari ini ada satu hal yang hebat, yang luar biasa, yang saya coba untuk bagikan dan kita renungkan terkait dengan Roma pasal 12 ayat 1 ini. Dan saya mengemasnya dengan satu tema sederhana, desakan kemurahan Allah. Bapak Ibu, indah kalau kita mau berbicara banyak hal dari surat Roma. Di surat Roma lah saudara temukan suatu pernyataan Paulus. Paulus berkata begini bahwa upah dosa adalah maut. Saudara temukan itu dalam surat Roma. Roma pasal 3. Di dalam Roma pasal 3, saya pernah membahas hal tentang bagaimana dahsyatnya dosa merusak manusia. Roma pasal 3 kalau saudara pulang lagi ke rumah ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18, di sana kita melihat
bagaimana dahsyatnya dosa merusak sendi-sendi utama dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Paulus katakan dalam surat Roma pasal 3, saya sedikit coba untuk mengingatkan saudara. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dari ayat ini aja kalau kita mau persoalkan, kita pasti akan komplain sama Tuhan. Apakah benar Tuhan, dari semua ciptaanmu manusia di bumi ini tidak ada yang benar? Ya kan? Kalau kita mau persoalkan ayat ini. Tetapi tentu tidak kita bisa pahami ayat ini jika kita hanya membaca begitu aja tanpa kita mau berusaha untuk memahami ayat ini. Nah, saudara perhatikan sekali lagi betapa luar biasa dosa merusak kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sekali lagi, kalau kita mau persoalkan ayat ini dengan Tuhan, apakah benar tidak ada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah di dunia ini? Ayat berikut, semua orang telah menyeleweng. Sekali lagi, apakah benar Tuhan semua orang telah menyeleweng? Ya kan? Artinya bahwa di sini ada banyak hal yang dahsyat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus terkait dosa. Di Roma, di dalam surat Roma lah Paulus berbicara terang-terangan begitu dahsyat, begitu dalam tentang dosa itu. Jemaat yang diberkati Tuhan. Tapi di lain sisi, selain di dalam surat di dalam surat Roma Paulus berbicara tentang dosa begitu gamblang, seakan-akan ketika kita membaca tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang dosa di dalam surat Roma, seakan-akan kita ini, wah Tuhan, bagaimana sudah caranya ini? Tetapi kalau saudara maju terus baca pasal-pasal berikutnya, saudara akan temukan mulai dari pasal 9, 10, 11. Saudara akan melihat suatu hal yang dahsyat, yang indah, yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma. Apa? Intinya begini. Di pasal-pasal itu, Paulus menyampaikan suatu hal yang luar biasa, bahwa betapa besar kemurahan Allah itu berlaku dalam setiap kehidupan kita. Paulus dengan bahasanya katakan, alangkah besarnya hikmat dan kemurahan serta kekayaan pikiranmu ya Allah. Karena Paulus nggak habis pikir, manusia yang telah jatuh dalam dosa, rusak karena dosa, tapi di sisi lain Allah tetap membuka kesempatan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita mau melihat kasih Allah, kita jangan melihat hanya sebelah saja. Allah itu baik, Allah itu penuh berkat, Allah itu sanggup buat mujizat. Di dalam Tuhan ada ini, ada ini, ada ini yang indah-indah. Jika ini yang kita sebut kasih Tuhan, saudara sangat menyesal nanti. Saudara bisa kecewa mengikut Tuhan jika kita melihat kasih Allah hanya dari perspektif hal-hal yang baik. Saya katakan bahwa ketika saudara memahami Allah di dalam kasih-Nya, dua hal yang perlu kita tanamkan dalam benak dan pikiran kita. Apa itu? Selain kasih, kemurahan, kebaikan, pertolongan, keselamatan, ada juga ketegasan Allah. Allah nggak pernah kompromi dengan firman-Nya. Apa yang Dia sudah sampaikan, Dia akan tegakkan itu sampai dunia ini berakhir. Jadi ketegasan Allah kita harus lihat dari dua sisi. Kasih dan kebaikan, tapi di lain sisi ada ketegasan Allah untuk Dia tegakkan firman-Nya. Bagi yang berdosa akan dihukum, bagi yang setia akan diselamatkan. Itu kasih Allah. Nah, di dalam surat Roma lah kita melihat hal-hal yang dahsyat, di mana di surat Roma kita melihat bagaimana Paulus dengan begitu berani, begitu gamblang berbicara tentang dosa, tapi di satu sisi Paulus juga berbicara tentang kasih dan kemurahan Allah. Berdasarkan apa kemurahan Allah itu berlaku dalam hidup kita? Kenapa kemurahan Allah itu terbuka dalam hidup kita? Karena
ketegaran orang Israel, di mana orang Israel menolak keselamatan melalui Mesias, maka kesempatan untuk kita masuk dalam kasih karunia itu terbuka besar dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Paulus tekankan dari mulai pasal 9, 10, dan 11. Paulus berbicara tentang kemurahan Allah yang besar. Kenapa? Karena dosa, tidak ada manusia yang mampu untuk memulihkan hubungannya dengan Allah Bapa. Tidak ada. Coba saudara lihat di dalam perjanjian lama. Adakah para nabi yang diutus oleh Tuhan sanggup memulihkan hubungan manusia dengan Allah ketika sejak manusia itu jatuh dalam dosa? Tidak ada. Nabi selevel sehebat Musa pun tidak sanggup. Nabi sehebat selevel Elia pun tidak sanggup. Tidak ada manusia yang mampu. Tapi ketika Kristus datang sebagai juru selamat, dia mampu memulihkan keadaan. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus di dalam suratnya. Paulus tekankan itu. Nah, Paulus tekankan Kristuslah sebagai patokan hidup kita untuk kita meraih keselamatan di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur karena penolakan Israel terhadap Mesias, maka anugerah keselamatan itu berlaku dalam hidup kita. Saudara, coba saudara bayangkan, seandainya orang Israel waktu itu terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, Juru Selamat. Kita nggak kebagian, Bapak Ibu. Kita apes hidup kita. Karena sebaik apapun pola hidup kita, kita meluncur semua ke neraka. Kenapa? Karena memang keselamatan, saya harus ngomong apa adanya, saudara jangan cemburu. Keselamatan tujuannya hanya untuk orang Israel, kita enggak. Saya ngomong apa adanya. Keselamatan hanya ditujukan untuk orang Israel loh. Karena memang mereka umat pilihan. Dari sejak dulu mereka dipilih khusus oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau cemburu ya silahkan. Tetapi di lain sisi kita patut bersyukur. Karena mereka menolak, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka Paulus katakan, kita yang adalah cabang-cabang anggur liar, kita dicangkokkan di pokok anggur yang benar, menggambarkan kita yang adalah goyim, orang-orang kafir di luar bangsa Israel. Karena Israel menolak Mesias, kita diberi kesempatan untuk masuk dalam keselamatan Allah. Boleh bersyukur untuk hal ini? Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi kalau kita diberikan anugerah kesempatan untuk masuk surga, bukan karena saudara, bukan karena kita sendiri yang pilih, tapi Alkitab katakan, Yesus tegaskan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita kaitkan dengan segala berkat yang kita terima hari ini, apapun kondisi saudara hari ini, mungkin saudara masih bergumul dengan banyak hal. Saudara mungkin protes dengan pernyataan saya, saya belum menikmati berkat Tuhan. Tunggu dulu. Berkat yang apa dulu yang kita mau persoalkan ini? Berkat secara jasmani, berkat secara materi, mungkin kita pas-pasan, atau mungkin kita sedang hidup dalam kekurangan. Tapi tunggu dulu, kita bicara berkat konteksnya luas, Bapak Ibu. Ketika kita tarik napas, itu kemurahan dan berkat Tuhan yang dahsyat. Itu kemurahan dan berkat Tuhan yang ajaib. Kita masih menikmati sinar matahari pagi hari ini, itu pun karena kemurahan Tuhan yang dahsyat. Itu pun karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang ajaib. Berbicara tentang berkat-berkat pemenuhan kebutuhan jasmani, saya mau katakan, itu bukan prioritas kita orang Kristen. Tapi prioritas kita dalam mengiring Tuhan adalah kebenarannya harus kita hidupi dalam hidup kita. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara ngomong saudara tidak diberkati, saya katakan saudara pikir-pikir 1000 kali sebelum saudara ucapkan berkat Tuhan dalam hidup. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita harus pahami satu hal,
kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan. Ada yang bisa balas kebaikan Tuhan? Ada enggak? Enggak ada ya. Saya mau tanya, mana Om Hui? Ada Om Hui? Ibu Elisa, satu tabung oksigen itu biasa di rumah sakit berapa biasanya? Berapa satu tabung tuh? 300.000. Itu pakai berapa hari kalau pakai terus? Satu hari habis. Kasih kali ya 300.000 satu tabung selama 365 hari kali berapa jam? Saudara bisa bayar nggak napas saudara? Ada. Ya, yang simpel-simpel dulu kita persoalkan. Bisa nggak kita membalas kemurahan Tuhan? Bisa nggak kita membalas kebaikan-kebaikan Tuhan? 365 hari yang telah kita lewati. Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini bukan karena kuatmu, bukan karena saudara mampu, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Tapi Om, aku mengalami hal-hal yang buruk tahun lalu Om. Aku mengalami hal-hal yang gak nyaman tahun lalu. Pak, Bu, sebagai anak Tuhan, yang buruk, yang nyaman, di situ pun Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apa yang saudara mau protes hari ini? Apa yang mau saudara ajukan sebagai keberatan bahwa Tuhan itu tidak baik dalam hidupku? Ada enggak? Ada enggak yang saudara bisa ajukan hari ini untuk komplain, Tuhan, Engkau enggak baik dalam hidupku? Saya rasa bahwa kita enggak berani ngomong itu. Karena kita sadar bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Untuk berbicara tentang perlindungan pemeliharaan Tuhan, saya selalu teringat dengan satu ayat yang Yesus katakan, tidak ada rambut di kepala kita yang gugur jika tanpa seizin Tuhan. Ini sebenarnya tersirat suatu berkat di mana memaknai ayat itu adalah perlindungan Tuhan bagi orang percaya begitu perfect, begitu sempurna, tidak punya cacat celah. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita masih ada di tahun 2024 pagi hari ini, saya nggak mau tahu masalah persoalanmu apa, tapi yang saya mau ingatkan untuk kita semua, bahwasanya kemurahan, berkat, anugerah Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau saudara perhatikan Roma pasal 12 tadi, ada satu kalimat yang ingin saya persoalkan bagi kita hari ini. Roma pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Nah, Bapak Ibu, di sini kembali tadi saya katakan, saya sempat singgung tadi bahwa untuk satu ayat ini, saya harus katakan bagi kita semua yang ada bahwa betapa besar berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Di mana di dalam ayat ini ada banyak hal yang bisa menjadi berkat kekuatan bagi kita untuk kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan kita semakin bertumbuh dahsyat di dalam Tuhan hanya dengan satu ayat ini. Saudara lihat, kita persoalkan satu kalimat hari ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kita akan bahas kata menasehatkan di sini. Kalau kemarin saya sempat singgung tentang mempersembahkan tubuh, paristemai. Saudara masih ingat mempersembahkan tubuh ini artinya apa? Memiliki makna apa? Ada yang ingat? Coba, ada nggak yang berani jawab? Apa Pak Ming? Paristemai Pak Ming? Om Yeng apa Om Yeng? Ada yang masih ingat makna arti mempersembahkan tubuh ini? Apakah hanya datang ke gereja, tepuk tangan, menyanyi, melayani itu sudah mempersembahkan tubuh? No, sangat-sangat minim, dangkal jika itu pemahaman kita. Singkatnya, paristemai adalah sikap kita ketika kita datang menghadap Tuhan. Digambarkan, saya gambarkan kemarin, bagaimana seorang abdi dalam di Keraton Yogyakarta ketika mereka hendak masuk pendopo utama di mana ada sultan di situ. Mereka harus mulai bungkuk, ngesot, jalan sampai ke tempat di mana mereka tuju. Demikian kita datang mempersembahkan hidup kita. Dia Allah yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat.
Dia Tuhan yang sudah memberkati, menolong kita. Apakah kita datang ke gereja hanya dengan asal datang? Terus kita mau tuntut Tuhan berkati ibadahku? Tunggu dulu. Kita persoalkan dulu sikap kita datang ke gereja. Ada enggak kita fokus benar-benar datang mau menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja? Untuk menghadap Pak Bupati Manggarai, saya harus mempersiapkan penampilan saya. Saya dari rumah sudah mempersiapkan tata bahasa saya ketika saya akan berbicara dengan seorang bupati. Saya sudah pakai baju yang terbaik. Bahasa saya sudah persiapkan dari rumah. Jauh-jauh hari saya sudah persiapkan segala sesuatu. Karena mau menghadap pemimpin daerah. Kita pasti tidak akan diterima jika kita datang hanya asal-asalan. Belum sampai ketemu bupati, baru ketemu stafnya, kita udah ditolak. Sekarang kita mau ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan 2 jam di sini. Sikap kita apa? Nah, kadang kita hanya berpikir, yang penting sudah datang ibadah, menyanyi, dengar khotbah, terima berkat, pulang, selesai. Saya sudah mempersembahkan hidup. No, tunggu dulu. Kita dituntut untuk segala sikap kita. Tubuh, jiwa, dan roh, segenap kekuatan kita. Paristemai, mempersembahkan tubuh. Kemarin saya kaitkan dengan kekudusan. Di mana saya mengambil gambaran dalam kitab Imamat, orang Israel mempersembahkan persembahan hewan kurban. Tuhan atur mereka, hewan yang harus kamu persembahkan adalah yang terbaik, yang tak bercacat, yang kudus. Kata kudus artinya kita dipisahkan, separator, dipisahkan, ada pemisah kita dari yang tidak baik. Kita dipisahkan ke hal-hal yang berkenan. Itulah kita disebut imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita umat yang kudus, amsibullah. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Mau ibadah kita diberkati? Mau ibadah kita diberkati? Mau saudara pulang diberkati Tuhan? Mau saudara pulang mengalami lawatan Tuhan? Mau saudara pulang mengalami berkat Tuhan? Persembahkanlah tubuhmu dengan cara yang benar. Banyak orang Kristen tanpa sadar dia nggak menghormati dan tidak mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan hidupnya secara benar. Berdoa dengan asal sikap, asal-asalan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Berdoa di depan live streaming dengan masih sibuk. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sibuk ngatur kamera sana sini. Makanya kadang saya kalau tidak ada Om Albert, saya gerah begitu kalau tidak ada yang ngatur-ngatur kamera. Kalau Om Albert sudah ditugaskan memang. Jadi jemaat yang diberkati, kita belajar menghormati Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Dengan menunjukkan sikap di mana kita datang mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang layak berkenan. Supaya apa? Alkitab katakan dalam ayat 12 ini, supaya ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Kata sejati di sini artinya ibadah yang diterima oleh Tuhan. Ibadah yang logik, ibadah yang masuk akalnya Tuhan. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan kata menasehatkan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Paulus katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan. Kata menasehatkan di sini memiliki makna mendesak. Kenapa mendesak? Paulus mendesak orang Kristen yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh sebagai korban persembahan yang hidup, yang layak berkenan bagi Tuhan. Paulus mendesak mereka, ayo segera persembahkanlah hidupmu sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Kalau bahasa Indonesia kan menasehatkan. Kata menasehatkan di sini menurut saya kalau kita mengambil teks bahasa Indonesia itu masih belum tegas di situ. Saya menasehatkan Pak Albert ini ya. Tapi kembali lagi sikapnya
Tergantung Pak Albert mau ngikutin nasihat saya atau tidak. Tapi kalau mendesak, di sini tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan lain. Kenapa? Kembali, karena kemurahan Allah, karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana yang tadinya orang-orang yang bukan orang Yahudi semua masuk neraka, tapi karena kemurahan Allah berlaku bagi semua orang tanpa mandang bulu, baik dia orang Yunani, baik dia orang Roma, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Indonesia, baik dia suku Jawa, baik dia suku Minahasa, suku Manggarai, siapapun, karena anugerah keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Inilah yang menjadi dasar dan alasan Paulus mendesak orang Kristen di Roma untuk selalu mempersembahkan hidup mereka sebagai korban persembahan yang hidup bagi Allah. Karena tidak mungkin kita membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan? Selain kita datang mempersembahkan hidup kita. Inilah yang Paulus katakan, aku menasehatkan kamu. Dalam arti lain, aku mendesak kamu untuk selalu mempersembahkan hidupmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang layak, berkenan, indah bagi Tuhan. Kalau saya tadi coba untuk melihat mendesak dari kamus bahasa Indonesia, kata mendesak artinya permintaan yang menekan, anjuran dan sebagainya yang sifatnya menekan. Harus, tidak ada pilihan lain. Sekali lagi, jika kita rindu untuk setiap ibadah kita adalah ibadah yang masuk akalnya Tuhan, ibadah yang diterima oleh Tuhan, saya pinjam kata-kata Paulus. Saya mendesak setiap kita, termasuk saya yang khotbah. Ayo dong, persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah segenap hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang layak, berkenan bagi Tuhan. Mau? Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Karena kemurahan Allah, saya mendesak kita yang ada di tempat ini. Tidak sekedar menasehati. Karena siapa saya harus menasehati. Tapi saya pakai kata mendesak setiap kita. Baik saya pribadi, ibu gembala, pelayan-pelayan, seluruh jemaat, saya mendesak kita. Karena kemurahan Allah, demi kebaikan-kebaikan Tuhan, demi kemurahan Tuhan, ayo dong, bawa hidup kita untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu totalitas bagi Tuhan. Apalagi kita yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Saudara dituntut lebih untuk supaya setiap saat, setiap waktu mempersembahkan tubuh. Bagaimana sikap kita sebelum kita melayani? Apa sikap kita? Kita datang pada istimewa mempersembahkan hidup kita. Bukan hanya skill yang kita persembahkan, bukan hanya kebolehan kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi kalau saya berbicara terkait dengan pelayanan, masuk dalam konteks Roma pasal 12, bagaimana kita mempersembahkan tubuh, artinya dengan mempersembahkan tubuh ada satu pesan, kita harus melayani Tuhan secara totalitas. Tidak ada yang sisa bagi Tuhan. Pelayan-pelayan mana? Pelayan-pelayan. Coba angkat tangan. Semua pelayan. Coba 1, 2, 3, 4. Banyak. Saya juga pelayan. Jadi saya mendesak pelayan-pelayan di tempat ini. Yuk, sama-sama saya yuk. Kita totalitas mempersembahkan tubuh. Segenap hidup kita. Bukan hanya skill yang kita persembahkan. Bukan hanya kita mahir, kita bisa menyanyi, kita bisa main musik, bisa berkhotbah, bisa berdoa. Jika tidak juga kita mempersembahkan tubuh kita, kira-kira gimana? Kita bisa disebut ibadah kita sejati enggak?
kalau hanya skill yang kita persembahkan. Sedangkan tubuh kita setelah kita ibadah, kita bawa mau kemana ya terserah. Mau masuk jurang juga nggak apa-apa om, nanti hari Sabtu hari Minggu bertobat lagi. Gak ada. Kalau mau ibadah kita sejati, ibadah yang layak, ibadah yang berkenan, ibadah yang diberkati, totalitas harus kita garis merah hari ini sebagai bentuk di mana kita mau mempersembahkan. Selain totalitas, apalagi? Kalau kita mau mempersoalkan tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh, harus memiliki integritas. Orang Kristen harus memiliki integritas. Integritas itu apa sih? Hitam-hitam, putih-putih. Iya, enggak. Dosa, berkat. Integritas artinya sikap kita di hadapan Tuhan. Enggak abu-abu, enggak munafik di hadapan Tuhan. Totalitas, integritas. Dan yang ketiga adalah apa? Semangat yang tinggi. Itu sebabnya Roma pasal 12 ayat 11 kalau tidak salah. Coba tampilkan Roma 12 ayat 11. Kalau tidak salah, ingat apa yang ditulis Paulus di sana terkait dalam konteks ini. Janganlah, benar kan? Janganlah hendaknya kerajiananmu kendor. Masih dalam satu konteks. Kadang kita dalam perjalanan waktu iman kita kendor. Semangat kita kendor. Karena ini, karena itu, karena gesekan, karena tantangan, karena masalah, karena pergumulan, kendor iman kita, kendor semangat kita. Benar? Ternyata kalau kita perhatikan, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Dalam konteks ini, Paulus katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan di sini apa? Dikaitkan dengan bagaimana kesetiaan orang-orang Kristen zaman itu untuk terus setia dalam Tuhan sekalipun mereka dalam aniaya, teruslah mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Jangan karena nggak punya apa-apa, kita mulai kendor. Ternyata ini bermasalah. Ibadah kita nggak pernah akan menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan jika kita kendor. Ada satu ilustrasi kemarin saya baca. Ada satu jemaat ngomong sama gembalanya, "Om, saya tidak mau ibadah lagi. Saya kecewa dengan jemaat-jemaat di tempatnya Om. Ketika saya jalan, saya dengar si A ini ngomong tentang si B. Saya jalan lagi di barisan depan Om, barisan agak tengah, si B ini ngomong si A. Saya maju lagi, saya duduk di paling belakang, sama yang di belakang juga ngomong si B, si A, si C. Saya malas Om ibadah di sini Om, saya pindah gereja." Gembalanya ngomong gini, "Tunggu, jangan cepat-cepat pindah gereja. Bisa bantu? Bisa bantu Om Gembala?" "Oh bisa Om." Om Gembala ambil satu gelas air, gelas yang dituang air penuh sekali, taruh di nampan, disuruh bawa itu nampan keliling kursi. Dia bawa nampan keliling kursi. Sampai di kursi depan, gembalanya tanya, "Ada air yang tumpah?" "Tidak ada Pak Gembala." "Terus kamu dengar gak orang ngomong di sebelah?" "Enggak Pak Gembala." "Kenapa enggak dengar orang ngomong si A, si B?" "Karena saya takut airnya tumpah. Saya fokus di sini." Nah, itulah kita. Kalau kita hanya fokus dengar A, I, U, E, O, kita nggak bisa setia di sini. Kalau kita mau fokus untuk selalu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, apapun yang saudara dengar, saudara nggak mau tahu karena mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Saudara mau fokus untuk Tuhan, beri sorak-sorai. Nggak ada gereja yang sempurna. Saudara mau ke gereja A, B, C, D pun sama. Di sini juga saya akui, tapi beda. Kita di sini mau bertumbuh, amin. Mau bertumbuh, amin. Mau terus bertumbuh dalam Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Arahkan hidup kita. Kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai korban persembahan. Nggak mau tahu dengan yang lain. Aku mau mengarahkan hidupku.
mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mendesak kita di awal tahun ini, dan desakan ini akan terus saya lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu atas jemaat Tuhan di tempat ini. Terserah saudara mau nilai saya apa, tapi inilah yang harus kita hidupi di tempat ini. Jadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Saya mau ibadah saudara ketika saudara terima berkat, amin, pulang, saudara pulang bawa berkat. Saudara pulang bawa sukacita. Saudara pulang bawa pemulihan. Saudara pulang bawa kekuatan baru di dalam Tuhan. Saudara kembali ke aktivitas saudara. Saudara semangat bekerja. Saudara giat bekerja. Karena itu tanggung jawabmu. Mau diberkati usahamu? Bangun pagi, berdoa dan bekerja. Mau ada mujizat terjadi dalam hidup kita? Bangun pagi, berdoa, mengucap syukur dan jalani hidup. Tuhan pasti akan nyatakan kemurahannya. Oleh sebab itu, demi kemurahan Allah, demi berkat-berkat Tuhan, demi keselamatan anugerah yang besar, saya mendesak kita yang ada di tempat ini, yuk persembahkan hidup sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Om, berat om, nggak ada yang instan Pak, Bu. Harus melalui proses, harus melalui pergumulan, harus melalui tantangan. Karena iman akan bertumbuh ketika tantangan itu ada dalam hidupmu. Saya sempat tidak aktif di Facebook 3 bulan lamanya. Saya matikan saya punya akun Facebook. Karena alasan saya 2. Yang satu, saya jujur, kadang waktu saya cukup banyak saya tuangkan untuk scroll Facebook. Yang kedua, ada banyak hal yang coba saya hindari di dalam Facebook. Saya tutup akun saya. Pergilah saya ke Sangatta beberapa bulan lalu, 2 bulan lalu. Di Sangatta, ibu-ibu setelah saya melayani datang. Om, Brur, kenapa tidak aktif Brur punya Facebook? Saya utarakan alasan saya. Tapi Om, kami suka baca Om punya postingan. Kami diberkati dengan Om punya postingan video, quotes dan lain sebagainya. Pulang dari makan siang di hotel saya renungkan. Apa benar sampai orang-orang di sana pun diberkati? Bergumul saya, bukan tidak. Saya pastikan, saya berdoa, saya bergumul, saya katakan Tuhan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya buka. Saya katakan, iman tidak akan bertumbuh jika tidak ada tantangan. Tantangan saya di Facebook adalah waktu. Waktu. Ada yang begitu? Lebih banyak scroll Facebook daripada buka Alkitab? Coba mana? Ada nggak? Nggak apa-apa. Jujur baik, Tuhan memberkati. Di Facebook ada banyak hal yang negatif, pornografi misalnya. Itu banyak sekali. Dan inilah tantangan dalam jiwa saya. Saya harus membenahi tantangan ini. Apa sikap saya? Saya akan mengurangi waktu-waktu scroll Facebook. Yang penting sudah upload, sudah terserah. Selesai. Saya mau jadi berkat melalui media sosial. Pergunakan media sosial menjadi berkat bagi banyak orang. Pergunakan media sosial untuk mempromosikan pekerjaanmu. Tidak salah. Itu baik, itu bagus. Saya mendorong malah, kalau boleh ada yang pakar IT, bisa. Untuk jemaat bisa buka untuk kembangkan usahamu melalui promosi-promosi seperti itu. Tapi jangan
pakai hal-hal seperti itu, Facebook, untuk hal-hal yang negatif. Itu banyak loh, rumah tangga hancur karena Facebook banyak. Bagaimana nggak hancur? Ada ibu-ibu lagi masak, scroll Facebook. Hangus. Suami datang pulang kerja, lapar. Pas sebentar, saya masih gorengkan. Kenapa masih goreng? Tadi hangus. Cek per cek karena scroll Facebook terlalu lama. Berantemlah gara-gara Facebook. Ada loh, ada seperti itu. Anak nangis, bukannya pergi angkat anak, bujuk anak, gendong anak, malah tambah marah. Kurang ajar mama, ada sibuk ini, ada balas orang pucet. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas pun karena hal-hal seperti itu. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, iman bertumbuh dari tantangan. Bagaimana iman kita bertumbuh? Tantangan harus ada. Kalau saudara mau menang dengan tantangan, arahkan hatimu, hidup kita jadi korban persembahan yang hidup, yang kudus bagi Tuhan. Mau bersama saya persembahkan tubuh, hidup, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dan saya mendesak kita yang ada di tempat ini untuk sepanjang tahun ini, persembahkanlah tubuh sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, berkenan bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.